Bismillahirrahmanirrahim. Halo rekan-rekan, untuk kali ini saya coba mempresentasikan aplikasi yang saya buat. Di mana aplikasi ini tujuannya untuk membantu, di mana mungkin ada dari rekan-rekan atau organisasi yang merasa kesulitan dalam memanage secara digital proses NCR atau masalah reject ya yang ada di perusahaan atau di mana saat ini yang saya buat ini berlatar belakang dari manufaktur, tapi tidak dapat kemungkinan bahwa ini juga bisa digunakan di perusahaan jasa. Ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa NCR sendiri adalah satu non-conformance report di mana ketidaksesuaian laporan tidak bisa dibakukan atau didigitalisasi dalam suatu dokumen. Ini untuk mengurangi kalau biasanya kalau kita mencari-cari dokumen apakah sudah selesai kan atau belum, bagaimana kelanjutan dari misalnya bagaimana proses untuk penanganan reject ini segala macam ya. Secara kalau dilakukan manual mungkin agak susah ya mencarinya atau gimana. Nah, ini di sini saya akan membantu support bagaimana caranya supaya proses itu ke dalam digitalisasi. Oke, kita mulai aja. Contoh ya, saya masuk ini sebagai uh, user. Saya coba masuk dalam user. Oh iya, sebelum ini nanti saya masukkan juga bahwa bagaimana logik dari mapping uh, aplikasi ini nanti bisa disaksikan setelah ini ya. Saya kasih bagaimana mapping logiknya sebelum saya lanjut lagi ya. Oke, oke rekan-rekan kita lanjut coba untuk mengetahui mapping dari logic NCR proses yang saya buat. Oke, dianggap pertama pada saat orang menemukan NC, maka dia sudah mempreparation apa saja. Dalam case ini adalah dia sudah menemukan, sudah mempunyai inspektor, gambar, dokumen pendukung, lokasinya dia sudah tahu dan stakeholder lainnya. Oke, sudah siapkan ini. Harus disiapkan ini secara manual di sini. Setelah itu user akan atau yang menemukan NC ini akan masuk ke dalam sistem NCR, dia akan membuat NCR. Lalu nanti di dalam NCR ini, dalam form NCR, dia akan mendapatkan kategorisasinya, project, defect levelnya, responsible ownernya, validator akuisisi, third party, dan target departemen. Target departemen ini maksudnya adalah NCR ini ditunjukkan ke departemen mana nantinya saat ditemukan. Setelah selesai, maka dia akan melanjut ke dalam proses approval atau workflow ya. Workflow prosesnya, di approvalnya ini. User ini setelah mereka tekankan submit ya atau proses ini nanti dia akan sistem akan mengirimkan email ke superior ataupun bisa juga ke PIC atau validator. Nah, pada proses approval ini user maksudnya yang berkaitan dengan proses validator ini, di sini ada mereka bisa melakukan validasi atau juga bisa mendecline, cancel atau close ya. Ada juga bisa juga melakukan proses change approval proses dan bisa mereka merekod ke biaya pada saat melakukan correction action. Dalam proses ini juga ada proses yaitu melakukan aksi dari koreksi action ya, itu untuk misalnya kalau saya ada tindakan yang perlu dilakukan secepatnya untuk mengatasi solusi yang didapat agar solusi didapat pada saat problem yang diketahui atau NC yang ada. Nah, di sini juga ada protect corrective plan, itu dilakukan biasanya setelah sudah melakukan dari corrective action dan kita mendekati proses penyelesaian dalam satu NC. Dan semua proses ini antara berlanjut ya di antara di sini banyak beberapa validator, nanti tergantung bagaimana proses routing dari workflow-nya nanti bisa dilihat di dalam sistemnya ya. Dan keunggulan dalam satu sistem ini juga yang saya buat ini, dia itu bisa merubah workflow dan kita bisa menyesuaikan dari struktur organisasi. Walaupun ini berlatar belakang manufaktur, tapi sebenarnya proses NCR ini juga bisa digunakan untuk produk jasa ya, organisasi jasanya.
Setelah itu apabila sudah selesai, NC selesai, approval complete, maka kita akan masuk dalam root cause analysis. Di mana root cause analysis ini adalah domainnya dari tim QC atau responsible-nya QC, di mana analisa satunya adalah dengan Fishbone, ada Six Sigma, ada Finished Good Result. Ini sebagai perbandingnya Finished Good Result ini ya. Terus ada selanjutnya root cause ini yang dimasukkan oleh tim QC. Dan juga ada dashboard, yang dimana dashboard ini dapat memonitoring proses di apa yang dilakukannya, juga melihat dashboard proses-proses yang sudah selesai apa aja, ya berapa banyak sudah selesai, berapa banyak yang sudah di root cause yang sudah ada, nanti kita lihat di dashboardnya. Dan yang paling penting adalah di dokumentasi. Jadi kenapa di sini ada dokumentasi, ada NCR archive. Ini tujuan NCR archive adalah menyimpan atau tetap membackup supaya user yang melihat NCR apa aja yang sudah dilakukan atau sudah selesai itu bisa lihat di sini ya. Karena apabila NCR sudah komplit maka akan hilang dari, bukan hilang maksudnya terhapus bukannya, tapi tidak ada lagi di outstanding pada validator atau usernya sendiri. Oke. Dan juga ada saya buatkan di sini ada add-on modul ada ISO digital, di mana ISO digital ini gunanya untuk mendigitalisasi proses untuk mengkomunikasikan, maksudnya dokumentasi untuk dokumen ISO. Di sini kita bisa pantau bagaimana proses inputnya, penyimpanannya, nanti di berapa banyak yang baca kita bisa lihat di sini. Di sini juga di ISO digital ini juga ada dashboardnya. Nah itu mungkin yang saya bisa berikan mapping dari logic di NCR proses, semoga bisa membuat rekan-rekan lebih agak paham membaca proses yang ada di dalam aplikasi saya nanti. Oke. Nah itu tadi coba mapping sudah dihitungin. Nah sekarang kita lanjut lagi. Oke. Masuk. Jadi aplikasi ini nanti setelah masuk akan ada timbul dashboard ya. Kita bisa lihat di sini buat dashboard, dasar activity segala macam ini kita bisa lihat dari sini. Ini di paling atas ini dashboardnya, ini adalah dashboard jumlah semua total NCR ya. NCR yang ada. Ini data ini dashboard ini 6 bulan ke belakang ya, 6 bulan ke belakang. Yang di bawah yang ke nomor 2 ini dan kedua ini adalah NCR yang ditujukan kepada user yang current user sekarang yang login ya. Ini juga. Di sini ada timetable-nya di sini. Ini kebetulan kosong ya. Nanti kalau misalnya ada sebenarnya ada kalau di sini. Nah, di sini ada tadi ini personal dashboard, di sini ada statistical dashboard di mana di sini dilihatkan semua aktivitas NCR secara total, baik itu yang nomor dari aktivitasnya NCR, kayak root cause ya, di sini juga ada, terus NCR berdasarkan project, root cause-nya necessary squads ya, root cause-nya selama 6 bulan terakhir, terus ini berdasarkan reject name ya. Nah semua ini terregister dan sini yang paling penting adalah table di mana warna merah ini berarti masih open ya, open dan sudah lewat waktu ini dari target ya. Oke seperti itu. Tadi terus di sini setelah ini user di sebelah sini menembak bahwa kita lihat bahwa ada NCR activity di sini ada, kalau dia mau bikin masuk ke dalam create NCR ini ya. Ini kebetulan sekarang posisinya ada di PSI Procurement Engineering, jadi nggak ada di jalan. Yang buat mereka di sini pembuat produksi. Kita bisa lihat juga di sini misalnya tadi yang misalnya yang the close nih, yang the close juga ada bisa kelihatan. Nah, kita bisa oke. Nah, tadi datanya sudah ada close, coba kita masuk ke sini. Sorry, ini NCR create NCR yang mereka bikin ya, ini ada nih. Ini. Oke. Dan kita bisa lihat workflow-nya apa aja yang dilakukan ya. Ini workflow-nya seperti ini. Terus ada juga ini udah semua selesai. Ini juga bisa masukkan komen di sini ya. Walaupun ini bukan di posisi ini, tapi kita bisa masukin komen kalau kita mau, di sini bisa. Di sini ada text action, cuma di sini mungkin nggak ada yang di ini ya. Nanti kita akan masuk dengan user yang lain, coba ya. Di sini tadi saya bilang ada ISO dashboard ya. Ada dashboard, ini kita bisa lihat dashboardnya.
Ini apa aja di dashboardnya. Di sini ada jumlah dokumen yang diinput, jumlahnya berapa, ini berapa. Terus ya sini dalam dokumennya yang punya accounting ada satu. Ini berarti kalau merah ini belum terbaca, belum ada yang baca gitu ya. Ada satu dokumen yang belum terbaca. Di sini punya EHL, di sini yang biru nomornya, tapi yang hijau ini hijau berarti sudah terbaca gitu ya. Nah itu baru segini, tapi bisa dikembangkan. Oh ya, aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Bila nanti terminat atau tertarik dengan aplikasi ini, nanti akan bisa mendapatkan source code-nya juga, ya. Nanti juga bisa dirubah sesuai dengan kebijakan ataupun yang punya perusahaan. Karena ini PHP bisa, saya bilang ini multi multi lah ya. Tim-tim IT biasanya sudah lebih familiar dengan PHP. Terus ini cara register dokumennya. Di sini kita bisa lihat ada yang tadi kan kalau misalnya dokumen ini baru maka di sininya ini baru ya. Tapi kalau udah terbaca ini satu berarti sudah dibaca. Ini kalau kita klik di sini read berarti ini sudah terbaca. Ini kalau kita klik di sini ya, kita lihat kita bisa buka di sini kliknya. Nanti kalau udah klik di sini berarti dia bisa membaca ya kan. Ini download karena ini Word, nanti dia akan download ke dalam Word. Nah, tapi tetap pada saat dengan klik ini ada perubahan maka di sistemnya akan kalau kita lihat lagi register dokumennya tidak jadi new lagi, di sini jadi satu ya. Dan juga di dashboardnya berubah, jadi sudah terbaca. Nah, ini. Oke, ini sekilas dari ini. Karena di sini usernya tidak mempunyai ini lagi ya, maksudnya ada beberapa outstanding, kita coba masuk, kita lihat tadi ada outstandingnya di dokumen PIC ya. Kita bisa lihat. Oke, sorry. Ini usernya masih tingkat user, levelnya user. Kita coba akan masuk ke levelnya admin ya. Karena hanya level admin yang bisa men-setting apa aja yang menjadi root cause approval. Workflow approval maksud saya. Oke, kita admin. Ya. Nah ini, oh ya, dashboard di sini juga ada ya prosesnya. Nah ini tadi saya terangkan di NCR Master Data. Tadi kalau kita lihat lewat user level user ini nggak akan terlihat ini apa menu adminnya, data masternya ya. Di sini ada departemen. Nah di sini paling penting adalah root approval ya. Yang saya bilang tadi ini settingannya sudah di sini. Nanti bisa di setting berdasarkan sesuai dengan ke apa organisasinya. Nanti akan mengikuti si approval prosesnya seperti itu. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah sebenarnya ini adalah prosesnya juga root cause analisisnya tadi kita coba lihat ya. Ada kan root cause tadi finish good result sudah di input, nah ini sudah di input. Di sini kita bisa lihat lagi ada analisisnya ya, tadi analisisnya kita berdasarkan misalnya kita tahun ada 2025 bulannya kita pilih bulan Januari aja lah. Ini tadi sebentar material ya. Jadi analisisnya berdasarkan NCR kategori yang pada saat dibuatnya ya. Nah ini seperti ini. Nanti ada batas kontrolnya nih, grafik batas kontrolnya sudah ada dari ini center kontrolnya, level kontrolnya, sentralnya. Ini ada ini batas atas, ini batas bawahnya. Sini ada sigma levelnya, otomatis kita bisa lihat berapa sigma levelnya di sini. Secara grafik seperti ini. Oke. Dan ini yang kita lihat lagi. Root cause-nya adalah tulang ikan ya. Si kawannya ini kita ada berapa, contohnya ini akan muncul langsung otomatis grafik ininya. Ini tergantung kita bisa lihat sesuai dengan kita anggap 100% ya, di sini 100%. Nah baru kita bisa ininya. Nah ini seperti ini kita bisa lihat. Oke. Oke, harus memasuknya. Ini juga ini sebenarnya root cause yang dimasukkan tadi ya, proposal perbaikannya apa aja. Di sini nanti root cause yang dimasukkan oleh tim QC.
Lalu semua ini pun juga bisa kalau kita mau lihat ya root cause yang tadi saya bilang dari archive ini bisa jadi juga literasinya yang udah close semuanya dan root cause-nya juga udah ada, udah komplit dan sudah close. Maka kalau kita bisa buka ini, kita bisa lihat ini ya, ini bisa dibuka. Terus ininya dokumennya sama prosesnya, ini amatannya apa aja ya. Ini bisa di print PDF-nya juga ya. Kalau misalnya ada masalah, maksudnya mereka misalnya kalau ada biasanya oli misalnya, jadi semua yang berbahasa oli nanti akan keluar di sini ya. Tadi yang saya bilang archive tuh, sorry, archive-nya juga di sini saya masukin nih, archive-nya nih semua di sini keluar ya. Ya. Ini kalau misalnya kurang gede kita kecilin aja sini biar kelihatan semua ya. Kita bisa lihat misalnya apa aja sih isinya yang di sini. Ini hasilnya, ini ada bikin nanti kalau muncul gambarnya mereka akan muncul. Proses workflow-nya pun keluar di sini. Workflow komunikasi dan workflow ini juga keluar. Tadi saya bilang semuanya ada levelnya, level priority juga ada terjadi ininya di mana posisinya ya. Jadi pada saat mereka membuat NCR di sini ya, ya anggaplah kita bikin baru gitu misalnya. Maka ini yang ditampilkan tadi yang create NCR ini semuanya begini, departemennya di mana, lokasinya di mana, priority agency di mana ya. Terus di mana NC-nya sebagai apa, ini kategorinya nih material atau apa gitu ya. Di sini nanti keluar rejectnya berdasarkan kategori. Kalau misalnya barang jadi, dia nanti ininya apa aja. Di sini ada misalnya kalau misalnya ada proses, maka yang proses apa aja di sininya yang muncul. Ini di departemen mana dia akan ditujukan. Nah, seperti ini. Oke, nah coba kita lihat sekarang yang outstanding ya biar kelihatan gitu ya, yang mana yang jadi kelihatan outstanding di mana maksudnya di ininya, di dashboardnya. Saya masuk lagi berdasarkan tadi di PIC-nya, proxy, sinyal. Oke, nah ini ada remind satu open ya, yang open. Jadi kalau misalnya ada open juga, ya, sini timbul di sini. Kalau dia udah terlalu lewat, ini akan ada merah gitu ya di sini, merah, ya. Ada suara pesawat. Oke, nah itulah kalau kita dia mau lihat lagi di sini berarti dia bisa lihat di kalendernya apa aja gitu yang di sini. Pokoknya ada nomor sekian insinya ya. Ya, juga sama. Nah itulah. Nah itu jadi bisa kelihatan sih di timetable-nya bisa terlihat. Jadi bisa lihat apa aja sih sebenarnya yang ada outstandingnya. Nanti dia tinggal kalau dia setuju, oke, nggak ada masalah gitu kan. Nanti bisa langsung approve gitu ya. Nanti langsung approve ya udah. Ini kalau tanda merah ini berarti sedang proses sistemnya. Karena di sini akan mengirim email juga tergantung optionnya. Kalau pakai email dia akan mengirim email. Tapi emang background ini dibuat berdasarkan di background saya di manufaktur ya, perusahaan pada perusahaan trafo. Jadi seperti ini logiknya, kita testing aja, saya bilang submit ya, ini oke, ready. Ini otomatis kalau udah berkirim dia workflow-nya kan ada di sini. Dan apa tadi yang saya masukin ada di sini. Jadi semua komunikasi di sini kalau ada sesuatu dia akan terrecord di sini. Nah itu rekan-rekan, mungkin ini mudah-mudahan bisa membantu prosesnya yang dimana agak kalau di rekan-rekan yang mengalami kesulitan dalam untuk mendigitalisasi proses untuk PCR dapat menggunakan aplikasi ini. Bila tertarik dan minat silahkan kontak saya ya, disesuai dengan nanti yang saya sebutkan di dalam video ini ada nomor telepon, ada ininya. Oke, itu aja mungkin dari saya, semoga membantu. Selamat bertemu lagi, berjumpa lagi mungkin dengan aplikasi yang akan saya buat lagi nanti. Demikian dari saya, terima kasih. Salam.